Tadi gimana Mas jadinya setelah pemeriksaan? Ya, jadi gelar perkara khusus hari ini sudah selesai dilaksanakan dan mengkonfirmasi bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri sudah sesuai dengan SOP dan prosedur yang seharusnya, sehingga dugaan tindakan penggunaan ijazah palsu atau ijazah sudah terbukti tidak benar dan harus segala hasil itu harus diberikan segera. Nah, tadi dari mereka kan selalu bilang tunjukkan ijazahnya. Pulang bu, anak lo bermakan lo. Balik-balik, mereka selalu mendalilkan kepalsuan, tapi tidak bisa membuktikan kepalsuan itu di mana. Jadi selalu mereka bilang itu palsu, tapi nggak bisa kasih lihat palsunya di mana, bagian mana, kenapa, bagaimana bentuknya kepalsuan itu sama sekali tidak bisa dibuktikan oleh mereka. Jadi jangan dibalik-balik seakan-akan justru kita yang harus menunjukkan kepada beliau gitu. Jadi kalau sampai hari ini kan masih sama, mereka masih konsisten tunjukkan. Kembali lagi kami sampaikan kami tidak ada kewajiban untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan ini yang paling penting loh, ijazah asli telah diperiksa oleh Puslapor dan sudah ada hasilnya, sehingga hasilnya itu harus dihormati yang menyatakan identik dengan pembandingnya yang asli juga. Sedangkan narasi yang dibangun mereka adalah mereka membandingkan kopi sama kopi, terus dibilang wah ini tidak identik nih, sehingga ijazah 1120 itu tidak benar dan palsu. Bagaimana palsu? Fotokopi dibandingkan sama fotokopi, bagaimana? Padahal Puslapor sudah meriksa juga isinya. Apa iya membiarkan penegakan hukum di negara ini seperti ini? Apa iya semua orang yang mau mengetes asli ijazahnya harus melewati Roy Suryo dulu? Jadi ijazah harus lewat laboratorium Roy Suryo dulu. Ini kan jika ini diteruskan, ini kan contoh yang sangat tidak baik. Sehingga penegakan hukum di Indonesia ini jika ini diteruskan, tidak dihentikan, akan bisa begitu. Mas nanti yang bisa jadi korban selanjutnya kalau ijazahnya sudah diverifikasi oleh UGM, lembaga penerbit, sudah verifikasi KPU untuk pemilu dan pilkada. Setelah itu Puslapor Barreskrim woi, tidak dipercaya kan? Jadi bagaimana kalau tidak dipercaya? Nah harapan kami tadinya kan mereka lapor ke polisi tidak dipercaya. Mereka lapor Puslapornya juga tidak dipercaya. Bagaimana? Sekarang ada dua perkara. Nah harapannya harusnya selesai. Abdi, itu yang samping kanan itu Kompalsari bukan sih? Bukan ya? Nggak tahu. Kan kayaknya nggak tahu. Udah bang, suara kencangin pak. Diplomnya situ. Tadi saya sampaikan juga, kalau pertunjukan pun, walaupun ini tidak ada kewajiban hukum ya, kalau pertunjukan pun, bagi abang Anda memiliki otoritas. Stabulasi gue udah kesini dia. UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan apa. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini karena kami tidak memiliki dan kondisi. Cuma kami mengerti mengenai sebagai hukum itu juga memberikan kuasa dan hadir saja. Dan kami hadir ternyata kita lihat dipercaya melihat harapan kami gelar tadi yang cukup sangat clear mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun karena mereka tidak bisa pelanggaran apapun kan ini mengkonfirmasi bahwa ijazah asli dan juga tidak perlu diperlukan. Itu pernyataan siapa Mas yang tidak ada pelanggaran enggak, tadi kan jadi gini ya, teknisnya kalau saya boleh jelaskan sedikit ya. Tadi kalau gelar itu dari pihak penyidik menyampaikan laporan
kemudian dari pihak masing diberikan kesempatan menyampaikan hal-halnya. Dari semua yang disampaikan mereka, tidak ada satupun mereka yang menjelaskan ini adalah pelanggaran pasal pertah misalnya, atau perkaba, atau apapun itu. Jadi itu sama sekali tidak dapat membuktikan ada kesalahan dalam penyelidikan. Nah, kemudian ya kami diberikan kesempatan kan untuk pemaparan. Kami memaparkan juga semua bukti yang kita sudah punya, dan kita juga melihat lagi semua hasil penyelidikan yang sudah dilakukan pada simpul, dan itu sudah mengkonfirmasi semua yang dilakukan. Artinya begini, sekarang gelar perkara khusus mereka yang minta loh. Kami sebenarnya juga tidak memiliki kewajiban hadir, kami juga sebenarnya tidak setuju awalnya, namun kami menghormati proses hukum. Nah setelah ini apa? Ya kita lihat pertama, kalau ini ternyata masih diteruskan, ya berarti itu bukan permasalahan hukum lagi. Nanti semua masyarakat bisa menilai sebenarnya tujuannya apa. Karena permasalahan hukum kan harus ada endingnya. Semua orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Selama ini kan dari pihak pendumas atau pelapor yang mendalilkan, ini kami dirugikan dan lain-lain, walaupun kami tidak lihat tidak ada kerugian dari mereka dan mereka tidak bisa membuktikan dalilnya. Nah, sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi individu sebagai terlapor juga harus dilindungi. Jangan sampai perkara dibiarkan di dalam proses ini. Ya, tentunya tadi menurut kami ini sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi ini sudah resmi dihentikan, sehingga jelas bahwa biasanya publikasi. Dari analisis investigation dan LLM. Nah cocok nih, tadi kami sudah dengar ahli juga juara. Ini ahli Pak Yusuf Sinabela yang kami hadirkan, karena gini, kalau gelar perkara itu kan bukan mengenai materinya sebenarnya. Jadi prosedur-prosedurnya, jadi mungkin Pak Yusuf Sinabela Jadi sebagai ahli digital forensik, kita hanya berhak memeriksa dokumen digital, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, ini ahli digital forensik tidak ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, ya. Apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi pattern di file digital, bukan ijazah fisik. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet, gitu ya, kemudian dideteksi adanya temporary, ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA, karena dia tidak mendeteksi perubahannya ada di dokumen fisiknya, dia hanya bisa mendeteksi adanya temporary di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Yang berarti nanti itu sebenarnya dari kawasan yang sudah punya itu sudah resmi gitu. Jadi jangan lupa. Jadi dibagi dua tahap. Oleh gelar perkara sudah selesai. Saksi satu tidak sama sekali ada dalil yang mengatakan ada pelanggaran dalam penyidikan ataupun tidak dimasukkan sehingga dapat membuka perkaranya atau sebagainya. Sekarang masih berlaku yang dua pendalaman dengan pihak eksternal. Jadi mungkin lebih pas, tapi tidak mau dari penyidik atau pihak baris krim. Nanti sesi dua pihak Polri. Oh ini masih berlangsung untuk sesi keduanya ya? Masih berlangsung untuk sesi kedua dan ini semua tadi dihadirkan resmi. Ada DPR Komisi 3, ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada dari pemerintah pun ada ini masuk, ada Propam, ada Dikbud. Jadi tadi sangat kami bisa bilang semua pihak elemen-elemen semua dihadirkan. Ada Kompolnas juga dan ahli-ahli juga, dan ahli-ahli dari Polri juga. Dan ya ini makanya kita lihat kalau berdasarkan kita mau objektif, kita mau jujur dengan ahli dengan hasil gelar bahwa sama sekali tidak ada indikasi atau tidak ada dalil pelanggaran yang dilakukan dalam mendalilkan perkara ini, sehingga pada lagi ini menjadi konfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan tidak perlu diperdebatkan dalam hal ini. Terima kasih Bang.